Video kali ini akan membahas tentang 10 efek negatif membenci orang lain. Membenci orang lain adalah perasaan yang sering dialami oleh banyak orang. Ada berbagai alasan yang membuat kita membenci seseorang, seperti sakit hati, iri hati, dendam, atau tidak suka. Namun, apakah kita sadar bahwa membenci orang lain bisa berdampak negatif bagi diri kita sendiri? Membenci orang lain tidak hanya merugikan orang yang kita benci, tetapi juga merugikan kesehatan, hubungan, dan kualitas hidup kita. Berikut adalah 10 efek negatif membenci orang lain yang perlu kita ketahui. Efek 1, membuat kita stres. Membenci orang lain bisa membuat kita stres. Stres adalah kondisi ketika tubuh dan pikiran kita mengalami tekanan yang berlebihan. Stres bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti sakit kepala, insomnia, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan depresi. Stres juga bisa mengganggu konsentrasi, produktivitas, dan kreativitas kita. Stres bisa terjadi karena kita terus-menerus memikirkan orang yang kita benci, mengharapkan hal buruk terjadi padanya, atau merasa tidak nyaman ketika berada di dekatnya. Stres bisa menguras energi dan waktu kita yang seharusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Efek 2, membuat kita marah. Membenci orang lain bisa membuat kita marah. Marah adalah emosi yang timbul ketika kita merasa tidak puas, tersinggung, atau terancam oleh sesuatu atau seseorang. Marah bisa bermanfaat jika kita menggunakannya untuk memperbaiki situasi atau menyelesaikan masalah. Namun, marah juga bisa berbahaya jika kita tidak bisa mengendalikannya dengan baik. Marah bisa membuat kita bertindak impulsif, agresif, atau bahkan kekerasan. Marah juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, karena kita bisa melukai perasaan, menghina, atau menyinggung mereka. Marah juga bisa merusak citra diri kita, karena kita bisa dianggap sebagai orang yang kasar, tidak sabar, atau tidak dewasa. Efek 3, membuat kita dengki. Membenci orang lain bisa membuat kita dengki. Dengki adalah perasaan tidak senang atau iri hati terhadap keberhasilan, kebahagiaan, atau kelebihan orang lain. Dengki bisa membuat kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, dan selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Dengki juga bisa membuat kita meremehkan, mencela, atau menghancurkan prestasi orang lain. Dengki bisa menghalangi kita untuk berkembang dan mencapai potensi kita sendiri, karena kita terlalu fokus pada orang lain dan tidak pada diri kita sendiri. Dengki juga bisa mengurangi rasa syukur dan bahagia kita, karena kita selalu merasa kurang dan tidak beruntung. Efek 4, membuat kita terisolasi. Membenci orang lain bisa membuat kita terisolasi. Terisolasi adalah kondisi ketika kita merasa sendirian, tidak punya teman, atau tidak terhubung dengan orang lain. Terisolasi bisa terjadi karena kita menghindari atau menjauhi orang yang kita benci, atau karena orang lain menghindari atau menjauhi kita karena sikap kita yang membenci. Terisolasi bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental dan sosial kita. Terisolasi bisa menyebabkan kesepian, kecemasan, rendah diri, atau bahkan bunuh diri. Terisolasi juga bisa mengurangi kesempatan kita untuk belajar, berbagi, atau bekerja sama dengan orang lain. Terisolasi juga bisa membuat kita kehilangan dukungan, bantuan, atau saran dari orang lain. Efek 5, membuat kita tidak bisa memaafkan. Membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa memaafkan. Memaafkan adalah tindakan untuk melepaskan rasa sakit, marah, atau dendam yang kita rasakan terhadap orang yang telah menyakiti kita. Memaafkan adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena bisa membantu kita untuk move on, berdamai, dan bahagia. Namun, membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa memaafkan, karena kita merasa bahwa orang tersebut tidak pantas untuk dimaafkan, atau karena kita ingin melihat orang tersebut menderita. Tidak bisa memaafkan bisa membuat kita terjebak dalam masa lalu, tidak bisa melupakan, atau bahkan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak bisa memaafkan juga bisa menghalangi kita untuk berbaikan atau memperbaiki hubungan dengan orang yang kita benci. Efek 6, membuat kita tidak bisa bersyukur. Membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa bersyukur. Bersyukur adalah sikap untuk menghargai dan mengapresiasi apa yang kita miliki, baik itu hal-hal besar maupun kecil. Bersyukur adalah hal yang baik untuk dilakukan, karena bisa membuat kita merasa puas, bahagia, dan optimis. Namun, membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa bersyukur, karena kita selalu melihat sisi negatif dari hidup kita, atau karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak bisa bersyukur bisa membuat kita merasa tidak ada yang cukup, tidak ada yang baik, atau tidak ada yang berharga dalam hidup kita. Tidak bisa bersyukur juga bisa membuat kita lupa untuk berterima kasih atau membantu orang lain.
Efek 7, membuat kita tidak bisa belajar. Membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa belajar. Belajar adalah proses untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman baru. Belajar adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena bisa membuat kita lebih pintar, lebih terampil, atau lebih berpengalaman. Namun, membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa belajar, karena kita menutup diri dari orang lain, atau karena kita merasa bahwa kita sudah tahu segalanya. Tidak bisa belajar bisa membuat kita stagnan, ketinggalan, atau bahkan salah. Tidak bisa belajar juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk berkembang atau mencapai tujuan kita. Efek 8, membuat kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri adalah sikap untuk mencintai, menerima, dan menghormati diri kita apa adanya. Menghargai diri sendiri adalah hal yang penting untuk dilakukan, karena bisa membuat kita lebih percaya diri, lebih bahagia, dan lebih sehat. Namun, membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa menghargai diri sendiri, karena kita merasa rendah diri, tidak berharga, atau tidak pantas. Tidak bisa menghargai diri sendiri bisa membuat kita mudah tersinggung, mudah putus asa, atau bahkan membenci diri sendiri. Tidak bisa menghargai diri sendiri juga bisa membuat kita tidak bisa menghargai orang lain. Efek 9, membuat kita tidak bisa mengubah diri menjadi lebih baik. Membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa mengubah diri menjadi lebih baik. Mengubah diri menjadi lebih baik adalah tindakan untuk meningkatkan kualitas diri kita, baik itu dalam hal pengetahuan, keterampilan, perilaku, atau sikap. Mengubah diri menjadi lebih baik adalah hal yang baik untuk dilakukan, karena bisa membuat kita lebih sukses, lebih bermanfaat, dan lebih dicintai. Namun, membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa mengubah diri menjadi lebih baik, karena kita tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau menerima kritik, atau tidak mau berubah. Tidak bisa mengubah diri menjadi lebih baik bisa membuat kita tetap dalam zona nyaman, tidak berkembang, atau bahkan menurun. Efek 10, membuat kita tidak bisa bahagia. Membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa bahagia. Bahagia adalah perasaan senang, puas, dan damai yang kita rasakan dalam hati. Bahagia adalah hal yang diinginkan oleh semua orang, karena bisa membuat hidup kita lebih berarti, lebih sehat, dan lebih indah. Namun, membenci orang lain bisa membuat kita tidak bisa bahagia, karena kita selalu merasa negatif, tidak puas, atau tidak damai. Tidak bisa bahagia bisa membuat kita kehilangan motivasi, semangat, atau tujuan hidup kita. Tidak bisa bahagia juga bisa membuat kita tidak bisa menikmati hal-hal kecil yang ada di sekitar kita, seperti alam, hewan, atau senyum orang lain. Membenci orang lain adalah perasaan yang tidak sehat dan tidak produktif. Membenci orang lain bisa membawa banyak efek negatif bagi diri kita sendiri, baik itu dalam hal kesehatan, hubungan, atau kualitas hidup. Membenci orang lain juga bisa menghalangi kita untuk mencapai potensi, tujuan, atau kebahagiaan kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan benci kita terhadap orang lain. Kita bisa melakukannya dengan cara memaafkan, bersyukur, belajar, menghargai, atau mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kita juga bisa mencari bantuan profesional jika perasaan benci kita sudah mengganggu fungsi kita sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa hidup lebih damai, harmonis, dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Saya harap Anda mendapatkan manfaat dari video ini. Jika Anda suka, silakan subscribe, like, dan share. Jika Anda punya pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.